Israel makin beringas. Sehari pasca gencatan senjata, hampir 200 orang warga Palestina terbunuh, termasuk anak-anak dan juga perempuan. Kedua belah pihak pun saling menyalahkan atas gagalnya perpanjangan gencatan senjata itu. Lalu bagaimana media melihat eskalasi konflik yang kembali terjadi di Gaza? Malam ini saya akan berbincang dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Halo, selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Iqbal. Baik, Mas Revo, sebenarnya apa catatan media, khususnya CNN Indonesia, selama gencatan senjata berlangsung? Apakah gencatan senjata itu efektif untuk mengurangi eskalasi di sana, atau justru sebaliknya melihat bahwa ternyata setelah gencatan senjata, banyak lagi warga yang tidak bersalah begitu, hampir 200 orang harus meninggal dunia akibat serangan Israel? Ya, Iqbal, ketika gencatan senjata berlangsung, kita menyaksikan bahwa ada secercah harapan gitu ya, bahwa konflik di Gaza ini akan mereda. Kita tahu pada waktu itu kedua belah pihak merilis atau melepaskan sandera-sandera pertahanan yang ada di tangan mereka. Tapi tidak berselang lama, memang pada waktu itu gencatan senjata hanya di awalnya hanya direncanakan 4 hari, dan begitu gencatan senjata itu selesai, maka kemudian Israel kembali menyerang Palestina seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bahwa perang akan kembali berlanjut setelah gencatan senjata selesai. Dan ini sangat kita sayangkan sekali gitu. Kita di Indonesia, termasuk kita media di CNN Indonesia juga melihat bahwa setelah gencatan senjata berakhir, Israel menyelancarkan serangan, dan kemudian kita tahu lebih dari 100 orang, hampir 200 orang meninggal dunia. Orang-orang yang menjadi korban konflik yang terjadi di Palestina. Dan kita berharap tentunya dunia internasional kembali menekan Israel dan juga Hamas untuk kembali melakukan gencatan senjata, dan berharap solusi terbaik segera tercapai di Palestina. Kita berpikir memang ini tidak bisa didiamkan begitu saja, maka harus ada tekanan-tekanan internasional, karena kita tahu kemarin gencatan senjata juga bisa berlangsung ketika dunia internasional melakukan tekanan-tekanan yang cukup intens gitu ya kepada Israel agar menghentikan serangan di Palestina. Dan karena kemarin sudah menunjukkan bagaimana efektifnya diplomasi internasional, bagaimana tekanan internasional ke Israel ini bisa cukup efektif untuk meredakan konflik walaupun hanya beberapa hari saja. Kita berharap ketika tekanan itu kembali dilakukan, maka perdamaian permanen akan bisa berlangsung di Palestina. Iqbal. Tapi seberapa besar keyakinan bahwa tekanan dari dunia itu untuk bisa menghentikan perang ini? Apalagi melihat bahwa beberapa hari yang lalu PBB cukup keras juga mengatakan mengecam tindakan yang sudah dilakukan oleh Israel. Lalu apakah yang menjadi pertanyaan publik juga? Di sini PBB berulang kali mengecam dan lain sebagainya. Apakah tindakan PBB ini bisa kita katakan ada realnya, ada buktinya, ada ada sesuatu yang bisa benar-benar terwujud begitu, tidak hanya mengecam dari kata-kata saja begitu, Mas Revo? Ya, Iqbal, kemarin gencatan senjata juga terjadi. Apakah ini ada kaitannya atau tidak? Tapi saya pikir ini tentu ada kaitannya ketika negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI itu melakukan konferensi pers bersama-sama menekan supaya Israel menghentikan serangan. PBB juga beberapa kali juga menyampaikan hal yang serupa, dan tekanan ini tentu akan efektif jika tidak hanya menekan kepada Israel, tapi juga kepada sekutu-sekutu yang selama ini kita tahu mereka ada di balik ikut menyokong serangan-serangan Israel ke Palestina, tidak memberikan penolakan gitu ya. Nah, negara-negara di wilayah barat termasuk Amerika yang selama ini cenderung mendiamkan, tentu harus juga dilobi untuk ikut memberikan tekanan.
Saya pikir kita semua tentu sepakat bahwa kemanusiaan adalah di atas segala-galanya. Konflik ini sudah menelan korban ribuan, belasan ribu orang, dan anak-anak juga mencapai angka lebih dari 6.000 orang gitu ya. Sisi kemanusiaan mana lagi yang harus dipertaruhkan gitu. Ketika sisi kemanusiaan ini dan konflik ini juga menelan korban itu tidak hanya kalangan-kalangan dari kelompok-kelompok bersenjata, mostly justru mayoritas adalah kelompok sipil. Serangan juga sudah menyasar ke tempat-tempat seperti wilayah-wilayah sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan juga pemukiman sipil. Tentu kita semua di sini tentu juga menilai bahwa kemanusiaan di atas segala-galanya. Karena itulah kemudian kita berharap tekanan atau lobby-lobby internasional tentu tidak hanya mengecam Israel, tapi juga melobi lembaga-lembaga internasional seperti PBB, juga melobi negara-negara superpower yang terkesan diam saja ketika konflik ini berlangsung. Jadi ketika lobby ini harus dilakukan menyeluruh gitu ya, Iqbal, supaya lebih efektif. Karena kalau hanya menekan Benyamin Netanyahu dan Benyamin Netanyahu melihat bahwa beberapa negara superpower cenderung mendiamkan, artinya support ini diberikan dengan melakukan pembiaran, gitu. Maka serangan demi serangan saya pikir masih akan terus dilakukan. Tapi kalau misalkan lembaga internasional juga bisa ikut memberikan lobby kepada negara-negara superpower agar mereka turun tangan menghentikan konflik, tentu ini akan jauh lebih efektif, Iqbal. Oke, Mas Revo, satu lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno Marsudi, soal Indonesia yang mendukung Mahkamah Internasional untuk mengadili Israel atas tindakannya. Bagaimana media melihatnya? Apakah media selama ini yakin betul bahwa pengadilan ataupun Mahkamah Internasional ini bisa menindak Israel atas apa yang sudah diperbuatnya? Ya, saya pikir kita memang sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno Marsudi, beberapa kesempatan, ya. Bahwa apa yang dilakukan Israel kepada masyarakat sipil di Palestina itu menelan korban jiwa sedemikian rupa, angkanya sangat fantastis, dan di situ juga ada anak-anak juga termasuk di dalamnya. Tuduhannya tentu adalah ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang. Gitu. Perang seharusnya hanya menyasar pada tentara-tentara atau kelompok bersenjata. Tapi ketika perang kemudian menyasar masyarakat sipil, maka tidak berlebihan kalau misalkan ini adalah tuduhannya adalah kejahatan perang. Tentu tuduhan ini hanya bisa dibuktikan kalau misalkan ada mahkamah yang mengadilinya. Dan ini penting gitu ya. Karena di beberapa perang-perang yang lain, misalnya ketika di Serbia, Bosnia, kemudian di beberapa negara di Afrika ketika konflik terjadi di sana, pemimpin-pemimpinnya bisa diseret ke Mahkamah Internasional dan diadili atas tuduhan kejahatan perang. Tentu kalau kali ini apa yang terjadi di Gaza serupa walaupun mungkin tak sama, tapi yang jelas apa yang dilakukan, agresi yang dilakukan Israel kepada Palestina ini kan menelan korban jiwa sedemikian rupa, masyarakat sipil ikut menjadi korban, dan hampir separuh diantaranya juga adalah anak-anak. Maka kategori-kategori kejahatan perang tidak berlebihan kalau ini bisa dikatakan sebagai hal demikian. Dan tentu pembuktiannya di Mahkamah Internasional. Ini yang tentu yang tidak berlebihan kalau misalkan Retno, Menteri Luar Negeri kita, dan juga beberapa negara-negara lain menuntut agar sosok-sosok yang bertanggung jawab atas serangan-serangan Israel ke Palestina ini diseret ke Mahkamah Internasional. Baik, sama-sama tentunya kita menunggu dan juga berdoa agar para pemimpin bangsa ini bisa melakukan lobby-lobby secara terus-menerus, secara langsung begitu, sehingga perang ini bisa segera berakhir. Terima kasih Mas Revo sudah berbincang dengan kami di malam hari ini. Salam sehat selalu Mas Revo.